Kana idza dhaha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dhaha ishtara kabshaini saminaini akranaini amlahaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkorban maka membeli 2 kambing gibas yang gemuk, bertanduk, dan bulu yang ada di badannya itu bercampur antara hitam dan putih. Dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada salat Idul Adha yang sudah membeli kambing tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan umatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menyembelih beliau menyampaikan, Allahumma inna hada an ummati jami'an mimman sahidalaka bitauhid wa sahidali bil balagh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya Allah, binatang korban ini aku sembelihkan, pahalanya aku niatkan untuk umatku yang sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan sudah bersaksi kalau aku telah melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini dikumandangkan oleh baginda Nabi Muhammad, binatang korbannya dengan niatan untuk umatnya. Coba kita lihat betapa baginda Nabi Muhammad tidak melepaskan semua kesempatan yang bisa menyelamatkan umatnya. Bahkan yang cukup menakjubkan dari apa yang kita bahas ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih binatang korban sebanyak 100 binatang korban. Sebagian besar, hampir 60 lebih, disembelih sendiri oleh Rasulullah, sisanya disembelih oleh Sayyidina Ali, disempurnakan. Dan semua beliau mengatakan di antara doanya, hadhihi amman lam yudahi min ummati. Ini aku sembelih ya Allah untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Coba kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Faqala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu lalu berkorbanlah. Para ulama menyampaikan fasalli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu. Yang dimaksud salat untuk Tuhanmu di sini adalah salat Idul Adha. Berdasarkan dalil ini, kata para ulama ahli fikih menyampaikan salat Idul Adha itu lebih utama daripada salat Idul Fitri. Kenapa salat Idul Adha lebih utama daripada salat Idul Fitri? Di antaranya karena salat Idul Adha diperintahkan oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar. Tapi di situ perintah untuk melaksanakan salat Idul Adha jangan lupa digandengkan dengan wanhar, yaitu berkorban. Dan korban ini adalah sunnah sanawiyah, ya, sunnah yang berulang tiap tahun. Jangan kita punya pemahaman, oh saya sudah berkorban berarti tidak berkorban lagi. Tidak. Tapi sunnah sanawiyah yang bisa diwakilkan kepada keluarganya. Artinya yang dimaksud diwakil kepada keluarganya, kalau sekarang ayahnya, tahun depan ibunya, tahun depannya lagi kalau punya anak yang pertama, kedua, tahun berikutnya yang kedua, dan seterusnya. Kalau selesai semua kembali lagi. Begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkorban ini sangat penting. Berkorban ini sangat penting. Di mana saking pentingnya, pahala orang berkorban lebih besar dan lebih utama daripada orang yang sholat Idul Adha. Pada sholat Idul Adha lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Tapi pahala Idul Adha, sholat Idul Adha yang lebih besar daripada sholat Idul Fitri, itu berkorban jauh lebih besar daripada sholat Idul Adha. Buktinya apa? Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man lahu sa'a wa lam yudahi fala yakrubanna musallana. Siapa yang punya uang tiap tahunnya lalu tidak berkorban, kata Rasulullah, tidak usah sholat Idul Adha. Padahal sholat Idul Adha jauh lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Kita bayangkan bagaimana kalau kita sudah diusir oleh Rasulullah dari masjidnya. Kita yang punya uang nanti Idul Adha ini
lalu tidak berkorban. Rasulullah mengatakan fala yaqrubanna musallana, jangankan sholat, dekat sama musola tidak usah. Ini menunjukkan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, berkorban jauh lebih besar pahalanya, jauh lebih utama juga daripada sholat Idul Adha. Di sini masalah Idul Adha atau berkorban ini, setiap ada celah Rasulullah SAW selalu memikirkan setiap celah yang bisa menyelamatkan umatnya, maka Rasulullah SAW akan memerintahkan umatnya untuk melaksanakannya. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, addimu dhahayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Kalau berkorban jadi kambing, sapi atau unta yang gede, yang gemuk, yang bagus, yang sehat, yang dagingnya lezat. Kenapa? Binatang korban yang kita korbankan itu sama dengan kendaraan kita yang akan kita tunggangi kelak pada hari kiamat. Kalau kita menyembelih kambing, kambing itu yang akan menjadi tunggangan kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, addimu dhahayakum. Kalau berkorban jadi kambing atau sapi yang gemuk, yang gede. Karena kambing atau sapi yang kamu korbankan itulah yang akan kamu tunggangi dan bisa menghantarkan kamu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir semua peluang apa yang bisa menjadikan kita menjadi ahli surga tidak dilepaskan oleh Nabi Muhammad, kecuali umatnya dianjurkan. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah SAW berkorban untuk Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah menyampaikan, Sayyidatuna Fatimah, ya bukan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah mengatakan, gumi washhadi, wahai Fatimah putriku, bangun kamu, saksikan binatang korban yang akan aku sembelih untuk kamu. Kenapa? Fa innaha fi awali kitratin, setiap kita berkorban disembelih binatang korban itu darahnya belum menetes ke tanah, maka orang yang berkorban itu sudah diampunkan semua dosanya. Bahkan binatang korban yang kita korbankan itu sekujur tubuhnya, bahkan sampai kotorannya, timbangan bobot beratnya tadi menjadi tambahan timbangan bobot berat bagi amal kita kelak pada hari kiamat. Sampai di situ Rasulullah SAW menyampaikan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah keistimewaan ini hanya untuk Aisyah radhiyallahu, untuk Fatimah ya Rasulullah, untuk putrimu saja ya Rasulullah, untuk umatmu tidak? Dijawab oleh Nabi SAW, tidak, ini keistimewaan untuk semua umatku. Barang siapa yang berkorban jadi binatang yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah dan dia berusaha untuk menyaksikannya, maka dia darah sebelum menetes ke tanah, semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyampaikan amalan yang terbaik pada waktu Idul Adha, Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13, tidak ada amalan yang melebihi berkorban karena manfaatnya untuk orang banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW juga memberi peringatan kalau berkorban itu harus yang memenuhi syarat. Kalau yang sakit, jelas sakit, jangan dikorbankan, tidak sah korbannya. Yang kedua, juling, ya, tidak boleh dikorbankan karena tidak sah kalau dikorbankan. Terlalu kurus sehingga sumsumnya hilang, ya, dan semacam ada 4 disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad agar korban kita bisa memenuhi syarat. Berikutnya ada suatu ajaran, ada suatu aturan yang Rasulullah mengingatkan dengan keras. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man ba'a jilda udhiyatihi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Ya, barang siapa menjual kulit binatang korbannya, saya berkorban, kulitnya saya jual, maka korban saya tidak sah. Jadi kadang-kadang kan ada panitia korban
Lalu untuk membiayai penyembelihan, pemotongan dan perawatannya untuk sampai bisa dibagi, itu akhirnya apa? Kepalanya dijual, kulitnya dijual, dagingnya dijual untuk biaya operasional. Itu tidak boleh, tidak sah. Korbannya tidak sah. Lu bagaimana caranya? Ya, orang yang berkorban dan wanita korban itu harus tahu diri. Bagaimana tahu diri? Ya harus ngomong. Kalau semuanya sapi biayanya sekian, minta sama yang berkorban. Kalau seumpamanya kambing sekian, biaya minta sama yang berkorban, daripada korbannya tidak sah. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il hadirun al muhtaramun. Berikutnya Rasulullah mengajarkan bagaimana pembagiannya. Rasulullah mengatakan, disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, pembagian binatang korban itu ada 3. Yang pertama, orang yang berkorban mengambil al-kabid wa tihal, jeruannya ya, hati atau limbahnya, supaya dimakan dengan harapan dengan makan itu bisa masuk surga. Karena nanti suguhan pertama di surga itu adalah al-kabid wa tihal, daripada ikan yang pernah menyelamatkan Nabi Yunus bin Matta. Makanya yang dimakan itunya. Yang kedua untuk hadiah. Yang ketiga untuk sedekah. Sedekah ini jumlahnya harus lebih banyak. Jangan berkorban nanti berkata kepada panitia, separuh dari kambingnya nanti antarkan ke rumah saya. Ini namanya bukan berkorban ini. Ya, kalau kurang nyembelih lagi tidak apa-apa. Yang kedua yang perlu kita pahami, begitulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengatakan wa'atimul qani'a wal mu'tar. Kedepankan orang yang tidak mampu tapi tidak menampakkan diri, tidak minta-minta. Oleh sebab itu panitia yang ada di Surabaya seperti Al-Khairi ataupun Al-Irsyad dikoordinir, didata, dibagi kepada komunitasnya, itu cukup bagus. Kan itu adalah ajaran daripada Nabi Muhammad, dan itu adalah perintah Allah. Yang tidak minta-minta pun tapi mereka butuh harus dikasih. Yang kedua, orang yang memang butuh, jadi binatang korban itu yang paling banyak harus yang dibagi atau yang disedekahkan. Begitu ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il hadirun al muhtaramun, sebetulnya masih banyak kata mau kita berbicara bentuk perhatian dan kasih sayang Nabi Muhammad, tapi itulah diantaranya yang paling penting kita pahami di bulan Idul Adha ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat perhatian dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan berkah daripada doa Rasulullah, sehingga kita semuanya bisa dianggap sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita semuanya bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.